Anggota kami udah meminta supaya dilakukan rekonstruksi bagaimana sih caranya Ibu Supriyani memukul ini. Dilakukan tidak? Tidak. Jadi menyatakan bahwa ada permintaan ya. Ada permintaan dari orang tua korban bahwa kalau perkara ini mau selesai bayar 50 juta dan tidak boleh kurang. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini ada konflik of interest. Sebuah institusi misalnya memproses laporan. Misalnya laporan orang tua korban ini yang kebetulan mereka satu kantor ini. Siapa yang bisa jamin bahwa dia tidak cawe-cawe di dalam melakukan intervensi? Karena dia satu kantor. Pada saat datang TKP ngapain ada orang tua korban datang bersama situ? Saya mau mengukur rasa keadilan kita, apakah pantas atau sepadan ia diperlakukan seperti itu? Apakah saat ini masih ada dugaan-dugaan intervensi di luar dari proses hukum? Sidang perdana, sebelum sidang kan, ini kan tiba-tiba Ibu Supriyani ditarik masuk ke dalam suatu ruangan. Ini sesaat sebelum sidang? Sesaat sebelum sidang, masuk ke situ. Saya bilang apa yang terjadi di dalam? Menurut saya ada sebuah skenario untuk cuci tangan ini, ya kan? Siapa yang mau cuci tangan? Anda menduga ada kesalahan prosedur lah, ada dugaan rekayasa, atau karena ini takut dihujat para netizen kayaknya? Pak Andre, makasih udah hadir. Saya pikir saya harus wawancara secara virtual, tapi bersyukur sekali Pak Andre ada di Jakarta dan bisa berbincang secara langsung dengan saya. Pak Andre adalah salah satu pengacara dari guru honorer Ibu Supriyani yang sudah masuk ke persidangan ya, Iya, ke benar. persidangan. Bagaimana ceritanya pemukulan atau dugaan pemukulan yang biasanya terjadi di sekolah? Saya dengar sudah ada beberapa kali mediasi sebenarnya karena kejadiannya dari April ya, 24 April 2024, artinya sudah beberapa bulan ada proses mediasi, tapi kok bisa, apakah karena memang proses mediasinya tidak berhasil sehingga kemudian sekarang sudah masuk ke tahapan penuntutan di persidangan, atau ada faktor lain yang mungkin Pak Andre bisa cerita kepada kami sampai kenapa ini masuk ke persidangan? Upaya-upaya sebelum masuk ke persidangan ini tidak berhasil untuk menyelesaikan dugaan kekerasan ya, kalau saya lihat di surat dakwaan yang Pak Andre berikan, pasal 351 dan juga undang-undang perlindungan anak, betul ya? Iya. Oke, bagaimana Pak Andre? Iya, jadi kasus ini memang dari awal kita tangani, hanya memang sekarang kan baru viral ya, seperti yang disebutkan tadi. Tuduhan ini kan katanya terjadi di bulan April ya. Ya, 24 Tepatnya April itu 2024. April. Kemudian 26 April itu bikin laporan ya. Jadi kalau kita mau cerita tentang kronologisnya, awalnya bahwa anak ini katanya dimandikan oleh ibunya kan. Kemudian ibunya melihat ada luka di paha. Nah, kemudian ibunya itu menanyakan kepada si anaknya kan, kenapa ini? Nah, awalnya anaknya menyatakan bahwa dia jatuh di sawah kan. Saat jatuh di sawah. Nah, tapi ayahnya katanya nggak percaya. Karena ayahnya bilang nggak pernah kita jatuh di sawah. Nah, setelah ditanya-tanya kemudian katanya baru berubah keterangannya. Keterangannya berubah bahwa dia dipukul sama guru kelas 1B. Nah, Itu adalah Ibu Supriyani ini? Iya. Kemudian buatlah laporan di Polsek hari itu juga. Nah, pada saat itu kemudian Ibu Supriyani sempat dipanggil ke Polsek kan, ditanya-tanya. Nah, Ibu Supriyani nggak mengaku, maksudnya dia merasa tidak pernah melakukan itu. Nah, kemudian mereka di tanggal 26 juga itu datang ke SD 4 Baito itu, penyidik dan orang tuanya ini yang kebetulan orang polisi kan, polisi juga di Polsek Baito. Polsek Baito yang menyelidik? Iya. Oke. Tempat dilaporkannya perkara ini. Jadi koleganya ya? Iya, jadi dia di situ orang tua pelapor sebagai kanit intel di situ. Nah, dia bersama-sama datang di SD itu tujuan untuk mengambil sapu yang katanya diduga digunakan oleh Ibu Supriyani itu. Pak Andre, sorry tadi orang tua korban seharusnya bertugas di kanit intel. Kanit intel. Jadi bukan di reskrim. Di reskrim ya. Bukan di reserse ya. Makanya sempat saya tanya siapa yang datang pada saat itu, karena kalau namanya penanganan perkara kan harusnya reskrim yang menangani di situ. Reskrim datang ditemani dengan ayahnya, bahkan dengan ibunya, dengan istrinya, ibu anak itu datang katanya mengambil sapu. Nah, di situ ada seorang guru yang sempat ketemu ya, guru di SD 4 Baito itu. Nah,
pada saat ketemu itu ditanyakan lah kenapa. Karena mereka kan agak shock juga kenapa ada polisi datang di sekolah kan. Terbayang ya SD, sekolah Iya, dasar negeri, terus tiba-tiba ada suasana di polisi SD datang. tiba-tiba datang. Nah, dijelaskanlah bahwa ini mau mengambil sapu katanya yang ada diduga digunakan untuk memukul korban ini, anak ini kan. Nah, saat itu sempat diperlihatkan luka. Dibuka celananya diperlihatkan bahwa ini bekas katanya pukulan. Nah, si ibu guru ini dia spontan ngomong setelah melihat luka. Di situ, wah ini bukan luka pukulan katanya, ini melepuh ini. Ya kan? Dia bilang spontan ini luka melepuh ini. Nah, jadi setelah itu ya mereka pulang, kemudian bergulir lah ini dipanggil, diperiksa apa semua. Jadi ada beberapa kali pemeriksaan terhadap Ibu Supriyani dan juga saksi-saksi lain. Saksi berapa kali itu, bukan cuma sekali, mungkin ada 3 kali apa semuanya dipanggil lah. Seperti itu. Nah, di antara proses itu kan ada beberapa kali mediasi katanya. Baik itu di polisian, kemudian di kepala desa, tapi kemudian bahwa itu tidak terjadi. Kenapa tidak menemukan kesepakatan di antara ketika dalam proses mediasi Jadi itu? Apa permintaan dari keluarga? Ada permintaan seperti bahwa misalnya dari awal Ibu Supriyani kan dipaksa mengaku dan minta maaf. Di proses mediasi itu? Iya, termasuk di pemeriksaan kan, di pemeriksaan Ibu Supriyani kan nggak mau mengaku, bukan nggak mau mengaku, ya memang dia bukan tidak melakukan. Gimana sih orang tidak melakukan baru dipaksa mau mengakui sesuatu yang dia tidak lakukan. Nah, kemudian kedua, ternyata ada permintaan sejumlah uang. Oleh? Jadi ini informasinya ini lagi viral juga ini. Jadi gini, informasi ini disampaikan oleh kepala desa. Ya, oleh kepala desa bahwa ada permintaan uang sebesar 50 juta yang disampaikan oleh penyidiknya. Nah, penyidiknya menyampaikan bahwa ada permintaan dari orang tua korban agar perkara ini selesai bayar 50 juta. Itu yang disampaikan kepala desa dan itulah yang disampaikan ke Ibu Supriyani. Dari kepala desanya ada informasi nggak? Bisa dikonfirmasi nggak yang meminta 50 juta itu dari pihak keluarga korban? Iya. Atau dari aparat penyelidik ketika itu? Atau dari pihak mana yang minta 50 juta? Iya, informasinya dari penyidik. Jadi Pak Desa menyatakan bahwa dia mendengarkan informasi dari penyidik, menyatakan bahwa ada permintaan ya. Ada permintaan dari orang tua korban bahwa kalau perkara ini mau selesai, bayar 50 juta dan tidak boleh kurang. Seperti itu kan. Akhirnya ini tidak ada lah semacam titik temu seperti itu. Akhirnya perkara ini bergulir terus sampai akhirnya di P21 oleh Kejaksaan Negeri Andolo. Ya. Andolo. P21. Nah, setelah P21 kemudian perkara ini dilimpahkan ke kejaksaan. Tahapan penuntutan. Kejaksaan dinyatakan P21. Iya, setelah P21 berkas perkara kan harus dilimpah ke kejaksaan kan. Pada saat dilimpah di kejaksaan kemudian Ibu Supriyani ditahan sejak 16 Oktober itu. 16 Oktober, kemudian setelah beberapa ini mereka kemudian limpahkan ke pengadilan. Nah, setelah dilimpahkan ke pengadilan, kemudian kami menyurat ke pengadilan untuk meminta penangguhan. Nah, setelah surat kami masuk dengan alasan bahwa Ibu Supriyani masih ada seorang anak kecil yang perlu diasuh dan juga masih mengajar, akhirnya tanggal 22 setelah viral juga sudah ribut, baru Ibu Supriyani ditangguhkan. Nah, itu pun juga masih ada penyesatan informasi itu. Apa itu yang mereka menyatakan bahwa kejaksaan yang menangguhkan. Padahal adalah permintaan dari tim pengacara. Yang menangguhkan pengadilan, bukan kejaksaan. Dengan permohonan dari tim pengacara. Karena itu nggak ada lagi kewenangan kejaksaan untuk menangguhkan karena barang ini sudah dilimpah ke pengadilan. Gitu. Pak Andre, kan kalau diikuti timelinenya terjadi di bulan April, berarti ada Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, sekitar 6 bulan sebenarnya prosesnya. Iya. Lama sekali. Berarti selama itu sebenarnya Bu Supriyani seperti biasa tetap mengajar, sembari juga ada ikut proses mediasi dan lain-lain. Kita tidak mengatakan bahwa kasus ini sederhana ya. Kita harus menilai kembali bukti ya, salah satunya tadi ya sapu yang disita gitu ya, bersama-sama dengan orang tua korban yang tadi Anda katakan kebetulan adalah Kanit Intel di polsek yang sama yang menangani kasus ini.
sepengalaman Anda juga karena Anda lawyer, butuh waktu selama itu untuk proses penyelidikan kalau memang ada dugaan kekerasan. Ini kita dalam konteks bukan bilang bahwa kekerasan seperti ini kita benarkan ya, kalau memang benar terjadi kita ada asas praduga tak bersalah. Apakah selama itu mengumpulkan bukti? Ya, kalau pengalaman praktik kita bahwa penanganan perkara itu kan tergantung dari tingkat kerumitan suatu perkara. Kompleksitas dari Ya, kasus itu. kompleksitas khususnya untuk mencari Alat bukti. alat bukti kan, karena misalnya kita ingin menetapkan tersangka kan minimal 2 alat bukti. Nah, pembunuhan alat bukti itu yang kalau rumit ya, apalagi misalnya butuh keilmuan misalnya untuk Scientific investigation ya, misalnya scientific katakanlah. investigation misalnya. Nah, itu kan memang butuh waktu. Nah, makanya saya tanyakan kalau panjang. kasus ini. Nah, kita bicara misalnya kasus ini, konteks kasus ini. Saya membacanya begini. Pembuktian yang dilakukan oleh penyidik ya untuk menetapkan Ibu Supriani tersangka menurut saya sangat lemah. Karena apa? Alat bukti bukan alat bukti ya. Asumsi atau yang digunakan oleh penyidik yang untuk menetapkan Ibu Supriani itu cuma 2 keterangan anak. Dasar penetapan. Iya, maksudnya dasar kuat dari penyidik. Dugaan ada peristiwa pidana di sini. Dugaan bahwa ada penganiayaan itu berdasarkan keterangan anak. Karena apa? Waktu kejadian nggak ada yang melihat kan? Dua anak ini berarti termasuk korban ya? Iya, termasuk korban. Maksudnya waktu kejadian katanya atau diduga korban kita gunakan diduga itu ya. korban. Waktu kejadian katanya di dalam kelas itu cuma ada anak-anak kan. Nah, kemudian Ibu Supriani datang dan memukul. Nah, Ibu Supriani kan udah diperiksa, dia tidak mengakui itu. Nah, sehingga mereka menggunakan keterangan anak ini. Nah, pertanyaannya adalah dalam KUHAP ya, keterangan anak ini tidak bisa kita kategorikan sebagai saksi karena dia nanti tidak memenuhi kriteria sebagai kekuatan pembuktian sebagai keterangan saksi. Karena kekuatan pembuktian keterangan saksi itu adalah saksi yang disumpah. Anak-anak ini nggak disumpah dia. Termasuk sahabatnya atau temannya tadi ya? Iya. Diduga Jadi bagaimana ikut melihat. kita meyakini bahwa keterangan mereka ini kuat sebagai keterangan saksi kan? Alat bukti lain? Nah, keterangan anak ini paling cuma bisa digunakan sebagai petunjuk misalnya kalau dia bersesuaian dengan alat bukti lain. Nah, sekarang kita coba lihat alat bukti lain apa yang diajukan oleh JPU misalnya atau penyidikan. Alat bukti misalnya hasil visum kan. Nah, di hasil visum itu kan cuma menerangkan luka aja. Luka bentuknya seperti apa dan tidak dijelaskan secara detail penyebabnya apa. Nah, coba kita sinkronkan dengan tuduhan mereka bahwa Ibu Supriani sebagaimana yang kita baca di dakwaan. Konstruksi surat dakwaannya. Di dakwaan itu jelas bahwa katanya Ibu Supriani memukul anak itu pada pukul 10 ya. Ya, pada pukul 10 menggunakan gagang sapu ijuk. Ya. Gagang sapu ijuk sebanyak 1 kali. Ya. Di garis bawah sebanyak 1 kali. Ya. Nah, pertanyaannya, kita kan coba mau rekonstruksi ya. Nanti di persidangan mudah-mudahan juga kita coba rekonstruksi. Hasil visumnya hanya luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang gitu ya. Iya. Coba dibaca yang itu Bu Supriani katanya memukul 1 kali kan. Ada itu di dakwaannya. Menjadi pertanyaan dan perlu kita rekonstruksi karena terus terang di waktu di penyidikan anggota kami udah meminta supaya dilakukan rekonstruksi bagaimana sih caranya Ibu Supriani memukul ini gitu. Dilakukan tidak? Tidak, karena penyidik menyatakan itu nggak ada petunjuk dari jaksa. Ya, nggak dilakukan kan. Nah, mudah-mudahan di persidangan kami ingin, karena begini kami juga penasaran ini cara mukulnya gimana? Iya, cara bagaimana memukul karena begini. Ibu Supriani menggunakan gagang sapu, katanya memukul langsung mengenai kedua paha kan. Tapi coba kita lihat impactnya atau dampaknya berdasarkan foto. Anda berikan ke saya juga salinannya. Coba dilihat fotonya. Kita pengamatan secara langsung aja, ya mungkin karena saya juga bukan dokter ya, tapi kan kita pernah melihat namanya luka atau seperti apa. Coba pengamatan luka ini pertama bahwa luka ini ada yang seperti melepuh, ada yang tergores misalnya ada benda tajam atau benda apalah yang bisa menggores itu. Kemudian di situ ada beberapa luka yang tidak beraturan gitu, ada titik-titik luka kan.
Ya, di bagian lain. Iya, di bagian lain titik-titik Di luka. area sekitar situ Iya, di ya. area sekitar situ. Kemudian di bagian paha dalam itu ada juga bekas-bekas luka. Nah, pertanyaannya, gimana bisa pukulan satu kali yang menggunakan gagang sapu yang bentuknya bulat ya? Yang diameter lukanya sampai ke paha dalam Iya, ya. pertama Itu logika yang mau Anda diameter bangun. anunya bisa sampai ke paha dalam. Ya, Karena di kalau paha. logikanya dia misalnya mengenai kedua paha dalam kan terlindungi ini. Ya. Ya kan? Nggak, kecuali kalau misalnya di gagang sapu itu ada pakunya misalnya ya. Gitu. Jadi dia bisa mengenai arah-arah tertentu. Ini Pak Andre, kalau saya lihat dari gambarnya, kita nggak tahu, kita harus tanya ke dokter forensik ya. Tapi sepertinya kalau dengan diameter seperti ini berarti bisa jadi tali ya, dalam bentuk tali. Kita hanya menduga-duga. Iya. Saya mau ikutin logika Anda tadi, kalau pakai kayu kan berarti selurusan kayu itu saja ya di bagian paha yang kena. Oke, lanjut Pak Andre. Jadi termasuk ada beberapa luka di titik-titik itu ya, bisa dilihat di area lain ya. Di area lain yang titik-titik kecil itu yang menghitam ya. Nah, betul. Gimana bisa ada timbul luka seperti itu? Tadi dikonstruksikan hanya sekali. Sekali. Itu jelas di dakwaan mereka. Oke, tadi penyidik menolak untuk dilakukan rekonstruksi. Jadi saya tadi mau bangun konstruksi bahwa kita harus membuka kesadaran publik dan juga menurut saya ini patut untuk dipertanyakan apakah sekompleks itu ya kasus ini sehingga butuh waktu pembuktian selama 6 bulan tadi saya hitung dari April, kemudian ada pelaporan dan lain-lain sampai kemudian bulan Oktober ini sudah ada penahanan dan kemudian masuk ke tahapan penuntutan. Itu satu. Kemudian yang kedua saya mau kembali lagi ke ada dugaan permintaan uang 50 juta. Betul ya? Permintaan 50 juta. Apakah saat ini masih ada informasi yang perlu untuk kita telisik lebih jauh, dugaan-dugaan intervensi di luar dari proses hukum yang mungkin ditemui oleh Pak Andre sendiri atau oleh tim, atau itu dilakukan langsung kepada Bu Supriyani sendiri atau pihak keluarga atau tokoh-tokoh masyarakat di sana ada? Jadi begini ya. Jadi sebelum perkara viral ini saya cerita. Ini saya nggak ngomong di mana-mana ya. Saya cerita bahwa sebelum perkara ini saya masih ingat tanggal 19 ya kemarin. Ini 19 Oktober maksudnya ya? Karena terus terang waktu di penyidikan ini yang nanganin kan anggota saya. Karena saya ada LBH itu pusatnya di Sultra, kemudian ada cabang-cabang. Ini yang nanganin di penyidikan ini cabang Konawe Selatan namanya. Pada tanggal 19 itu kita kan ada raker nih, saya kumpulin semua cabang-cabang ini saya. LBH HAMI ini. HAMI? Ya, Himpunan Advokat Muda Indonesia. Saya kumpulin semua cabang-cabang saya, kita raker. Nah setelah raker di sela-sela itu anggota saya ngelapor, Bang ini ada perkara, sepertinya menarik ini. Nah kita sudah mau siap sidang, karena sudah ada jadwalnya sidang yang Kamis kemarin ini kan. Itu hari Sabtu, tanggal 19. Saya bilang terus gimana? Ya kami diminta oleh jaksanya nggak usah eksepsi. Diminta oleh jaksa tidak usah eksepsi. Ya, alasannya? Ya nggak tahu. Mereka minta supaya nggak usah eksepsi, nggak usah ribut-ribut dan perkara ini bisa cepat kita selesaikan. Seperti itu. Nah, saya kan dari awal saya bilang saya selalu mau menyampaikan ke anggota saya kalau ada kejanggalan dalam proses ini harus eksepsi. Saya bilang. Dan malam itu saya tegaskan ke mereka bahwa nggak boleh, harus eksepsi saya bilang. Harus eksepsi. Nah itu kan di hari Sabtu itu, tanggal 19. Kemudian tanggal 21 kan barang ini mulai viral, mulai beredar di semua pemberitaan media konvensional maupun media digital. Awalnya kan mulai beredar di media sosial ya. Media sosial di WhatsApp beredar. Kemudian saya masuklah ke saya kan. Jadi saya ingat perkara ini, saya tanya anggota, saya bilang ini perkara udah mulai rame ini. Saya bilang kalian harus tetap fokus, kita tanganin perkara ini sebaik-baiknya, saya bilang. Mulai setelah hari Senin itu kan mulailah muncul berbagai macam menurut saya ya tekanan seperti itu. Tekanan dalam bentuk apa? Ya intinya sih sampai dengan saya misalnya diminta untuk nggak usah eksepsi dan kita sidang cepat. Kalau itu hak terdakwa dong melalui pengacara. Dan itu sampai dengan kemarin sebelum sidang perdana. Iya, sebelum sidang ada permintaan seperti itu. Ada permintaan. Nah, saya kan menjadi aneh. Kenapa? Saya bilang, ini hak terdakwa untuk ini. Dan hak kami untuk membela. Karena saya bilang, ini kesempatan kami untuk menampilkan semua bukti-bukti dan argumen kami yang akan membantu Ibu Supriyani bahwa Ibu Supriyani nggak bersalah. Kan seperti itu. Nah, ini termasuk setelah viral ini baru kemudian
muncul berbagai macam gerakan untuk seakan-akan mau memediasi dengan Ibu Supriani gitu. Bentuk gerakan seperti apa? Ya maksudnya mendatangilah Ibu Supriani, meminta ke kami untuk. Siapa yang mendatangi Ibu Supriani? Ya ada Kapolres, ya kan, ada Kajari. Narasi yang disampaikan? Ya mau memediasi, Mhm. memediasi antara Ibu Supriani dengan Keluarga keluarga terduga korban. Saya bilang ngapain? Perkara ini kan udah di pengadilan, ya kan? Sudah nggak ada kewenangan jaksa sama polisi untuk memediasi. Saya bilang kalau maupun dimediasi, saya bilang itu nanti hakim di persidangan kan, karena ini sudah ranah pengadilan, ya kan? Untuk apa? Jadi saya bilang kalau saya ngomong itu cuma mediasi pura-pura. Karena apa? Kemarin terbukti. Kemarin itu kapan? Pada saat sidang perdana? Sidang perdana. Terbukti apa? Sidang perdana, sebelum sidang kan, ini kan tiba-tiba Ibu Supriani ditarik masuk ke dalam suatu ruangan. Ini sesaat sebelum sidang? Sesaat sebelum sidang. Nah, setelah dia ditarik dalam ruangan, masuk di situ, itu ternyata kan ada Kapolres. Ya kan? Ada ketua MUI. Itu bisa dikonfirmasi benar-benar oleh tim Iya, Pak Andre? ada videonya kok. Ada videonya. Saya sudah tanya anggota saya, masuk ke situ. Saya bilang, apa yang terjadi di dalam? Ya, katanya ketua MUI ceramah panjang lebar, intinya ini supaya Ibu Supriani meminta maaf. Meminta maaf ini berarti narasi yang sama yang diminta atau ya betul yang disampaikan oleh keluarga keluarga terduga korban ketika masih yang saya tanyakan tadi di bulan April, Mei, Juni kan beberapa mediasi tuh. Berarti sama dong narasi yang diminta. Minta maaf. Nah, supaya Ibu Supriani minta maaf. Kan? Nah, makanya saya katakan mediasi sebenarnya ini adalah mediasi pura-pura untuk menjebak Ibu Supriani untuk meminta maaf. Apa akibat hukum kalau memang ya Bu Supriani minta maaf? Iya, jadi begini. Ada akibat hukumnya. Jadi begini kan. Ini kan menurut saya ada sebuah skenario untuk cuci tangan ini. Ya kan? Siapa yang mau cuci tangan? Ya pihak-pihak yang sudah membuat Ibu Supriani tersangka sampai ke persidangan kan. Maksud Anda terlanjur membuat Bu Supriani jadi tersangka. Siapa? Berarti ada polisi? Ada polisi dan jaksa. Jaksa yang menyatakan P21 ya. Polisi yang membuat tersangka, yang membuat P21 adalah jaksa. Dua ini. Ya kan? Apa? Supaya poinnya bahwa Ibu Supriani mengaku dan minta maaf, kan seperti itu. Berarti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Supriani betul kan? Mengakui perbuatannya. Ya, walaupun nanti misalnya kemudian di persidangan karena sudah ada pengakuan, sudah ada permintaan maaf dan sama-sama maafkan, mungkin bisa saja nanti jadinya bahwa ini Ibu Supriani tidak dihukum, ya kan? Nah, sehingga mau dicapai win-win solusi ini, ya kan? Mau dicapai win-win solusi bahwa udahlah sudah aman semua kan? Saya bilang enggak, pada titik ini kita harus buktikan siapa yang benar dan siapa yang salah, ya kan? Siapa yang misalnya melakukan kriminalisasi dan siapa yang tidak. Karena kalau itu bisa terbukti, saya ingin supaya yang benar-benar telah melakukan rekayasa ini harus dihukum. Dalam arti misalnya kalau dia adalah aparat harus dikena sanksi seperti apa, diproses. Supaya ini bisa jadi pembelajaran bersama. Hukum nggak boleh kita main-mainkan. Pak Andre, Anda sampai menggunakan dugaan rekayasa kasus ini. Ya, Anda sampai memilih diksi itu. Iya, karena apa? Bahwa semua bukti-bukti atau apa yang mereka gunakan untuk membuat Ibu Supriani tersangka itu kan lemah dan dipaksakan. Tadi ya, ada keterangan dari terduga korban dan temannya satu, itu keterangan. Kemudian ada dugaan foto, ada bukti foto, ada sapu, saya lihat ada sapu, ada baju korban ya, betul ini ya, baju korban ya. Itu saja buktinya. Ya, itu barang bukti yang mereka ini tidak didukung oleh alat bukti yang kuat begitu untuk menetapkan. Jadi saya bilang ini sangat dipaksakan. Dan yang kenapa ini bisa terjadi? Karena ini ada konflik of interest. Iya kan? Bagaimana misalnya seorang sebuah institusi misalnya memproses laporan. Misalnya laporan orang tua korban ini yang kebetulan mereka satu kantor ini. Siapa yang bisa jamin bahwa dia tidak cawe-cawe di dalam melakukan intervensi karena dia satu kantor dengan orang-orang. Dan pada saat datang ke diduga TKP itu juga bersama-sama. Iya, dan terkonfirmasi pada saat datang TKP ngapain ada orang tua korban datang bersama situ. Kan begitu. Jadi dalam suatu proses penyidikan, dalam Perkap Kapolri juga saya pikir diatur itu bahwa
penyidik ini harus independen, nggak boleh diintervensi, nggak boleh konflik of interest. Bahkan ketika kalau di bertugas di Serse pun dia Iya. dia tidak boleh menangani kasus itu kalau ini pun orang tuanya berarti di Kanit Intel. Kanitil. Iya. Atau paling tidak misalnya kalau untuk menghindari anggapan publik seperti itu, dari awal perkara ini jangan diproses di situ lah. Iya kan? Karena mereka satu ruangan, satu tempat, Satu polsek itu, satu kantor polsek itu. Bagaimana kita mau menjamin independensi, objektivitas suatu penyidikan? Kalau ada orang-orang yang berkepentingan di situ terlibat juga di dalamnya. Tapi kan sekarang karena konteksnya sudah masuk ke ranah penuntutan, berarti kan tadi poinnya ya bahwa jaksa pun sudah mengakui bahwa ya kan karena P21 berarti jaksa melihat bahwa unsur-unsur pidana, alat-alat bukti yang ada itu sudah cukup. Nah, ini yang kita sesalkan ya. Artinya kan dalam proses peradilan pidana kita harusnya kan jaksa bisa memfilter barang ini. Ini nggak lengkap nih atau ini lengkap? Iya. Dengan pengalaman jaksa dalam melakukan pra penuntutan ya, melihat apakah berkas ini layak untuk dibawa ke pengadilan, dilakukan penuntutan, harusnya kan jaksa memfilter ini. Nggak seenaknya aja kasih P21. Ini kan jadi soal juga. Bagaimana dengan mudahnya misalnya berkas-berkas yang menurut saya dipaksakan lolos di jaksa. Pak Andre tadi menyebut bahwa ada dugaan pihak-pihak yang terlanjur membawa kasus ini dan masuk ke tahapan penuntutan di persidangan mau cuci tangan. Cuci tangan dengan cara karena Anda menduga tidak ada unsur pidana, satu. Atau ada dugaan lain menurut Anda yang menjadi motif kalau memang ada upaya untuk mencuci tangan itu? Iya, mencuci tangan. Terlanjur viral? Iya, sudah terlanjur viral dan ini sudah diketahui bahwa banyak kejanggalan dan banyak persoalan sehingga mereka seakan-akan mau tampil mau menyelesaikan masalah ini. Kan seperti itu, mau mediasi lah, mau cari perdamaian antara kedua belah pihak. Padahal itu bisa dilakukan mereka sebelum viral. Tadi saya bilang ya, waktunya cukup lama. Iya, April, sebelum Mei, viral dan Juni, sebelum Juli. itu bukan menjadi kewenangan mereka. Sekarang kalian mau mediasi atau apapun bentuknya itu bukan kewenangan kalian. Ketika masuk ke tahapan tuntutan, polisi dan juga jaksa nggak bisa penyidikan lagi. penuntutan, kalian punya kewenangan di situ. Iya kan? Kenapa momen itu dilewatkan? Maksud pertanyaan Pak Andre. Setelah viral baru mau pemulihan korban lah atau apa semua. Kalau kami melihat kan ini bullshit semua. Iya kan? Jadi permintaan uang 50 juta itu masih ada di tahapan sekarang? Ya nggak ada, nggak berani muncul, bahkan itu kan di modus sengaja tenggelamkan begitu saja informasi itu. Dihilangkan informasi seperti itu. Saat ini sudah masuk ke tahapan persidangan. Kemarin ketika Bu Supriyani ditahan itu apa konteksnya? Karena kan kalau pengetahuan umum bahwa kalau ditahan itu kan kalau ada kekhawatiran dari penyidik atau jaksa akan mengulangi tindak pidana yang sama, akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti. Ada penjelasan ketika itu dari pihak kejaksaan atau? Ya, inilah karena kita tahu bahwa penahanan itu kan kewenangan subjektif ya. Kewenangan subjektif seorang penyidik atau misalnya jaksa untuk menahan. Jangan mengulangi tindak pidana yang sama, melarikan diri, merusak barang bukti. Menganggap misalnya dia berpotensi untuk melarikan diri lah, seperti apa. Itu kan kewenangan subjektif yang nggak ada ukurannya. Kenapa saya tanya ini, kan kami semua nonton di media sosial dan media konvensional. Betapa terharu sekali Bu Supriyani keluar. Mungkin nggak nyangka juga kasus ini membawanya harus. Iya. Ibu beberapa Supriyani hari ada di tahanan. Pada saat keluar, anggota saya minta bawa ke kantor, saya bilang. Karena jujur aja saya belum pernah ketemu Ibu Supriyani. Karena selama ini proses penanganannya kan di anggota saya ini. Datang ketemu saya, menangis, cerita. Dia bilang? Ya, itulah, dia tidak menyangka hidupnya tiba-tiba dari status sebagai dari seorang yang cuma aktivis 16 tahun ya? Aktivitas mengajar, setelah mengajar berkebun, bersawah ya. Tiba-tiba ada di dalam tahanan kan. Orang di kampung seperti itu bagaimana sih? Nah, dia menangis, tertekan. Kemudian saya mulailah ajak cerita, gimana sih? Dia ceritakan lah sebenarnya. Teman-teman gurunya juga saya interogasi, saya tanya-tanya semuanya. Kepala sekolahnya, kepala desanya juga ada, saya tanya semua. Jadi apa ya? Mereka tidak menyangka lah seperti itu. Tapi satu saya sampaikan ke Bu Supriyani, Bu Supriyani, kamu berterima kasih. Mungkin Tuhan tolong kamu. Karena
kasus kamu tiba-tiba viral. Dan saya tidak yakin kalau kasus ini tidak viral, kamu bisa di penangguhan penahanan. Saya nggak yakin. Saya bilang, kamu berterima kasih. Bukan terima kasih kepada lawyer, kami cuma mengurus administrasinya. Ya, kami cuma mengajukan permohonan penangguhannya, Tekanan opini publik ya. ya, jaminan penangguhannya, tapi yang mungkin menggerakkan ini tekanan opini publik. Bagi saya pribadi, Pak Andre, saya coba melihat, saya nggak mengatakan bahwa kalau kekerasan sekecil apapun kan sama-sama kita sepakati ya, tidak boleh terjadi. Saya hanya mau menempatkan diri di titik yang berimbang, karena ini masih patut diduga nih, masih proses hukumnya masih berjalan, artinya ada dua probabilitas. Betul terjadi tindak pidana yang didakwakan sekarang ya, karena sudah masuk tahapan di penuntutan, didakwakan, sama tidak terjadi sesuai tindak pidana yang didakwakan. Terlepas dari benar atau tidak terjadi tindak pidana ini, kan saya mau mengukur kadar kesalahan Bu, kadar dugaan kesalahan yang dilakukan oleh Bu Supriyani. Kenapa saya ajak Pak Andre untuk ngobrol? Kan ini dugaan ya. Jadi saya mau Pak Andre itu memberikan konteks. Kan Pak Andre megang banyak kasus nih. Tadi saya bilang ya, lama sekali prosesnya dari bulan April, baru bulan Oktober ini masuk gitu ya, tiba-tiba ditahan di tanggal 16 ya. 16, kemudian saya juga mau lihat bukti-buktinya ternyata 2 orang saksi ya. Kemudian bukti foto, visum, terus sapu dan dan baju korban, kemudian ada tekanan-tekanan. Termasukkah kepada Pak Andre dan tim? Untuk mundur? Ya. Ada. Ya, setelah viral ini kan banyak permintaan tekanan lah semacam itu, atau semacam mau mengintervensi kan. Nah, tapi dari siapa? Ya, dari berbagai macam pihak, termasuk kenalan-kenalan saya mungkin yang mereka tahu saya dekat seperti apa misalnya. Tapi saya sudah sampaikan. Termasuk orang berpengaruh? Ya. Saya tidak minta Anda menyebutkan. Tapi dari orang berpengaruh? Ya. Berpengaruh di Sulawesi Tenggara? Di sana. Nah, ada permintaan-permintaan seperti itu. Saya sampaikan bahwa idealisme saya dalam menangani perkara, dan ini yang saya pegang teguh selama ini, saya menangani perkara itu harus dengan sepenuh hati. Saya bilang, kita menangani orang yang misalnya mohon maaf tidak ada duit, itu harus sama rasanya, harus sama kualitasnya dengan misalnya kita menangani orang berduit. Walaupun kami menangani LBH ini, tapi saya bilang track record kami menangani perkara-perkara bantuan hukum bagi masyarakat yang berbayar tidak berbayar harus iya, sama. sama. Karena kan Bu Supriyani ini kayaknya nggak mampu bayar jelas. Statusnya status guru honorer 16 tahun dengan gaji 300.000. Kan seperti itu. Nah, kemudian bahwa kekerasan itu sepakat kita. Kami juga tidak pernah sekecil apapun ya, kita sepakat itu. Apalagi terhadap seorang anak kecil. Ya. Kami ini perlu digarisbawahi ya, jangan sampai bahwa kami terkesan mendukung misalnya kekerasan terhadap anak. Saya juga mau menegaskan itu di podcast ini. Kita bukan yang mau bela. Dalam posisi kami, LBH mengecam apapun itu tindakan kekerasan terhadap anak. Tapi dalam kasus ini kita perlu dudukkan. Prosesnya bagaimana? Apa benar Ibu Supriyani melakukan penganiayaan atau pemukulan kepada anak tersebut, ya kan? Nah, Ibu Supriyani kan sudah jelas-jelas bahwa dia mengatakan tidak pernah, dan dia selama 16 tahun honorer di situ, nggak pernah ada kejadian seperti itu. Ya, bagaimana orang yang sudah misalnya mencurahkan seluruh hidupnya ya, walaupun dengan gaji pas-pasan begitu, tapi mengabdi dengan setulus hati. 16 tahun ya? Iya, kemudian dia harus menganiaya anak-anak didiknya. Saya pikir seorang guru kalau dampak luka seperti itu, nggak mungkin lah ada yang setega itu. Saya pikir. Diduga menganiaya anak didiknya yang kalau Anda sebutkan tadi sebenarnya ada alibinya ya. Ini kan 1A, Ibu Supriyani mengajar di 1B. Oke, itu nantilah di masuk masa persidangan, Anda dan tim punya waktu untuk menyampaikan bukti-bukti, dan itu diadu di muka sidang. Tapi Pak Andre, saya ingin mendapat gambaran. Tadi Anda katakan Anda baru di bulan ini ya, di bulan Oktober ini menangani dan mendapat kesempatan untuk memberikan bantuan hukum pada Bu Supriyani. Sebelumnya kami sudah memberikan. Melalui anggota Anda di LBH. Tidak ada upaya pra-peradilan kah atau apa dalam beberapa bulan sebelum masuk ke tahapan persidangan kalau memang mediasi itu mentok? Jadi pada saat itu kan kami berharap bahwa perkara ini bisa diselesaikan seperti itu. Secara di luar dari persidangan. Iya, di luar, maksudnya di luar proses misalnya
tidak perlu sampai ke penuntutan. Hmm. Sehingga kami pikir bahwa mungkin bisa diselesaikan secara kekeluargaan lah seperti itu kan. Nah, tapi kan kami tiba-tiba kaget bahwa ternyata diam-diam perkara ini dilimpahkan begitu. Dilimpahkan. Sudah ada sidang perdananya jadwalnya. Ya, dan maksudnya dilimpahkan dengan cepat. P21 ya. P21 kemudian cepat juga dilimpahkan ke pengadilan, ya kan? Kan dia dilimpahkan di kejaksaan kan 16 Oktober langsung ditahan. Nggak cukup seminggu masuk ke pengadilan, ya, limpah ke pengadilan kan prosesnya cepat. Nah, sehingga pada saat itu kami nggak ada kesempatan, ya, kan? Kami nggak ada kesempatan dan karena sudah ada jadwal sidang ya kami pada saat itu ya sudah kita bersiap untuk sidang saja. Seperti itu. Pak Andre, tadi saya dengar Anda menyebutkan ada tokoh-tokoh gitu ya, termasuk Kapolres, betul ya? Kalau menurut Anda Kapolres juga berusaha untuk mendorong ini ada proses mediasi, bahkan hingga sampai ke tahapan penuntutan. Anda katakan tadi yang mau cuci tangan. Mau cuci tangan, saya minta penegasan. Anda menduga ada kesalahan prosedur lah? Ada beberapa diksi ya, ada kesalahan prosedur, ada dugaan rekayasa karena ada konflik of interest di proses penanganan di tingkat penyidikan di Polsek ya, karena ayah korban atau terduga korban juga bekerja di situ. Itu konteksnya yang Anda baca, atau karena ini takut dihujat para netizen kayaknya nih? Iya, selain pertama bahwa ini kan sudah dihujat netizen, sudah dihujat. Kemudian kedua bahwa ini perkara menjadi atensi pimpinan mereka. Karena? Iya, atensi Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. Dan saya dengar bahwa mereka sudah turunkan tim kan untuk melakukan pemeriksaan. Audit prosesnya benar atau tidak? Iya. Artinya kalau itu ditemukan hasil auditnya, ini kan akan berdampak kepada mereka. Pasti ada sanksi dan ada hukuman seperti itu. Nah, inilah yang saya pikir mereka mau bermain coba menghindari ini. Iya kan? Nah, sementara kami berpikir bahwa kalau ini memang kesalahan yang kalian lakukan, gentle harus dihadapi. Ada bukti di pengadilan. Iya. Proses yang penyidikan dan juga hasil. Iya. Jangan mau memaksakan misalnya mediasi pura-pura, tapi mau menjerat Ibu Supriyani supaya minta maaf dan mengakui kesalahan. Kami nggak mau seperti itu. Kita bertempur di pengadilan, biar publik yang melihat, terbuka. Nih, bukti-buktinya kita paparkan semuanya. Ternyata berarti sudah jadi atensi dari Mabes Polri. Ya, informasinya bahwa ini atensi Mabes Polri, atensi Kejaksaan Agung, dan sudah ada tim-tim yang melakukan pemeriksaan. Karena viral. Internal, iya. Karena viral ya. Iya, iya. No viral, no justice. Tepat sekali saya tanyakan ini ke Pak Andre, karena kan Pak Andre di sana LBH, jadi punya LBH ya, Lembaga Bantuan Hukum. Jadi semangatnya adalah aktivisme. Melihat dugaan, sekali lagi kita nggak mau menjudge juga ya. Kita ini baru dugaan ada konflik of interest, rekayasa dugaan lagi, sekali lagi rekayasa kasus ini, ada intervensi bahkan sudah tak masuk ke tahapan penuntutan. Pak Andre ada rencana untuk bersama dengan LBH apa tadi HAMI ya, Himpunan Advokat Muda Indonesia di Sulawesi Tenggara, untuk melakukan upaya hukum secara paralel kepada mereka-mereka yang mungkin mencoba untuk mengintervensi proses hukum yang seharusnya ayo kita adu bukti di pengadilan, tapi ternyata ada dugaan upaya untuk minta uang 50 juta tadi Anda sebutkan. Dugaan untuk ada intimidasi? Iya. Jadi pada saat viral ini dan sudah menjadi panas ya, saya sudah tegaskan kepada semua anggota saya untuk tetap kita fokus, konsisten ya. Tujuan kita adalah membela Ibu Supriyani dengan sebaik-baiknya, dengan sehebat-hebatnya, sehingga kita bisa buktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Kita tidak boleh diintervensi atau mengikuti skenario dari pihak manapun, saya bilang. Kita tidak boleh terpengaruh. Kita tegak lurus ya. Tegak lurus untuk menegakkan kebenaran. Pak Andre, kita tunggu, prosesnya masih bergulir. Saya sangat beruntung Anda bisa datang ke Jakarta dan bisa ngobrol langsung. Tentu kami juga akan terus mengikuti proses hukum dari jauh, mungkin dari jarak dekat nanti ke Sulawesi Tenggara, tapi tentu ini menjadi atensi kita semua karena lagi-lagi proses penegakan atau sistem peradilan pidana kita coba diuji ya di kasus ini yang terjadi di Sulawesi Tenggara. Tapi lagi-lagi kita berdua sama-sama duduk di meja ini memang punya sikap yang sama ya. Kita mengecam kekerasan sekecil apapun itu terhadap anak-anak, tapi juga kemudian kadar atau proses hukum kalau memang ada yang diduga melakukannya juga harus secara fair, secara adil. Pak Andre, makasih sudah hadir dan ngobrol bersama saya, Pak Andre ya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.